di situ bisa tumbuh tanaman, baik secara alamiah maupun sengaja. Nah, kalau ruang terbuka dijadikan lapangan bulu tangkis, itu bukan lapangan terbuka hijau. Walaupun terbuka, nggak ada atapnya, tapi bawahnya ketutup tanahnya, di situ nggak bisa tumbuh tanaman. Nah, sehingga di perumahan-perumahan itu saya lihat banyak ruang terbuka hijau itu berubah menjadi lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan Artinya voli dibeton gitu. lah, ruang terbukanya Dibeton kan, dibeton. sehingga nggak menjadi ruang terbuka hijau lagi. Nggak bisa tumbuhan. Nah, ini kan harus ada kebijakan juga dari pemerintah. Ya, ke depan itu tidak seenaknya warga itu mengubah ruang terbuka hijau untuk Dibeton lah gitu ya. dibeton. Tapi kalau untuk buat taman, tapi kalau dibikin dalam bentuk konblok itu kan masih bisa Tumbuh ya. masih mending lah gitu daripada dia dibeton seperti itu. Jadi kalau memang secara undang-undang di atas itu dimungkinkan, itu ya bagus, ide yang bagus juga kalau pengembang itu diminta untuk memberikan kewajibannya dulu, Iya. baru minta haknya. Karena pada dasarnya kan memang dalam prinsip hak dan kewajiban, orang itu harus memberikan kewajibannya dulu baru haknya. Iya. Ya semua orang kan seperti itu. Ya kita aja beribadah kan disuruh suruh ibadah dulu baru minta ya karena budu ya karena sain. Iya. Abdi dulu baru minta tolong. Jadi kita memberikan kewajiban kita baru kita minta hak kita gitu kan. Jadi ya bagus juga kalau misalnya kewajiban dia untuk memenuhi fase-fase itu diberikan dulu, baru setelah itu dia minta haknya untuk membangun. Itu ide yang bagus, tinggal bagaimana payung hukum di atasnya apakah memungkinkan. Kalau memungkinkan itu ide yang bagus. Jadi harus perlu ditindaklanjuti lah istilahnya masalah Depok Hijau ini. Termasuk fase-fase bisa diserahkan terlebih dahulu, karena banyak perumahan-perumahan itu setelah selesai pengembangnya pergi, fase-fasenya itu belum diserahkan jadi tanggung jawab siapa gitu. Sementara yang pemilik tanah tidak menyerahkan ke Depok, Depok secara legalitas belum diserahkan, Depok tidak bisa mengelola, sementara warga juga nggak tahu. Jadi baiknya mungkin fasum yang ada di perumahan itu diserahkan ke Pemkot gitu pengelolaannya. Dari awal gitu. Dari awal itu langsung dipecah jadi milik Pemkot gitu kan. Jadi yang mengelola Pemkot supaya terjamin gitu ya. Iya, kalau terserah nanti Pemkot mau menyerahkan ke warga, artinya Pemkot punya tanggung jawab gitu. Ya, kalau pengembangnya udah kabur dan sebagainya, tanggung jawab siapa? Akhirnya berdirilah rumah. Ada yang jual tanahnya. Sementara pemerintah nggak punya kekuasaan apa-apa untuk mengamankan fase-fase yang harusnya jadi milik pemerintah gitu. Jadi 2012 ini jangan sampai terjadi seperti itu, Bang. Iya, apalagi kita punya kewajiban untuk mempertahankan ruang terbuka hijau tersebut. Dan memang ini pertumbuhan perumahan itu harus direm. Ya kalau dengan cara seperti ini, pertama bisa mengerem pertumbuhan perumahan, yang kedua juga bisa menjaga ruang terbuka hijau tersebut. Ya kalau mau bangun rumah ya syaratnya begitu gitu kan. Kalau nggak mau ya nggak usah, bangun aja di Tangsel sana, bangun di Bekasi sana. Di Depok itu harus nanam dulu, bikin hijau dulu lah ya, baru dapat izin. Fase-fase, kemudian mengenai kewajiban-kewajiban dia misalnya. Kalau nggak dipenuhi harusnya diberikan sanksi. Nah sebenarnya kalau diberikan sanksi sekarang ini